Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah pada petang hari ini kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, para penonton, para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka menyampaikan santapan rohani malam pada hari ini, Minggu 16 Agustus 2020, saya ingin menyampaikan kalimat hikmah Ibnu Athaillah Al-Iskandari dengan tema alam ini ada karena penetapan Allah dan alam ini lenyap karena keesaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat itu diungkapkan oleh Ibnu Athaillah dengan bahasa Arab sebagai berikut. Al-aqwanu thabitatun bi isbatihi wa mamhuwatun bi ahadiyati dhatihi. Al-aqwanu thabitatun bi isbatihi wa mamhuwatun bi ahadiyati dhatihi. Arti dari kalimat Ibnu Athaillah itu adalah alam ini ada karena penetapan Allah dan alam ini lenyap karena keesaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya agak rumit memahami apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah itu. Tetapi saya akan mencoba menjelaskan dan menguraikan apa yang terkandung di dalam kalimat Ibnu Athaillah itu sebagai berikut, dengan mengambil pandangan Syekh Abdullah Asy-Syarqawi sebagiannya untuk mendukung pendapat itu. Para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam yang kita saksikan pada hari ini ada, dan yang kita tempati sekarang ini sebelumnya tidak ada. Alam ini ada karena diadakan. Yang mengadakannya adalah Allah, Al-Khaliq, yang Maha Menciptakan. Seandainya Allah tidak menciptakannya, maka alam ini tidak akan pernah ada. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, Surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Wa yawma yaqulu kun fayakun. Qauluhul haqqu wa lahul mulku yawma yunfahu fis suri. Alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Terjemahannya, dan dialah Allah
yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataan Allah di waktu Dia mengatakan, jadilah, lalu terjadilah. Dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia Allah mengetahui yang gaib dan yang tampak. Dan Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Alam ini berwujud dan menjadi ada dengan penetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap alam itu. Alam ini ada dan berwujud karena penampakan Allah di dalamnya. Kalau bukan karena penampakan Allah, maka alam ini tidak ada. Menurut Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, ketetapan alam ini bersifat relatif, tidak bersifat mutlak. Alam ini ada karena diadakan. Alam ini tidak ada kalau ditiadakan. Atau alam ini tidak ada karena ditiadakan. Allah yang menciptakan alam ini bersifat mutlak. Karena Dia pencipta. Dia ada sangat mutlak. Para pendengar, para penonton, pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesaan zat Allah mutlak. Sedang keberadaan alam ini adalah relatif. Bisa berubah. Bisa ada dan bisa tidak ada. Setiap manusia harus memiliki pandangan seperti itu. Jika dia sudah memiliki pandangan terhadap keesaan zatnya dan sifat relatifnya alam, maka dia tidak akan mendapati alam ini tetap adanya dan berwujud. Alam ini, menurut Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, memiliki sifat tetap dengan memandang kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesaan Allah menurut orang-orang yang arif adalah kemurnian zatnya, kemutlakan sifatnya, dan keterbebasannya dari penampakannya pada alam semesta. Itulah makna keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, pengertian keesaannya berbeda dengan pengertian kesatuan. Pengertian kesatuan ialah penampakan zat yang lahir di alam semesta, sehingga alam semesta menjadi ada berdasarkan adanya yang maha hak di sana. Perbedaan di antara keduanya diumpamakan dengan lautan yang tidak bergelombang dan lautan yang bergelombang. Mereka berkata, keesaan bagaikan lautan tanpa gelombang, dan kesatuan bagaikan lautan dengan gelombang. Bagi orang yang arif, bagi orang-orang yang arif, Allah Subhanahu wa Ta'ala seumpama lautan dan alam semesta ini seperti gelombang yang digerakkan oleh lautan itu. Gelombang itu tentu berbeda dengan lautan. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika pandangan orang-orang yang arif di atas yang menyatakan bahwa gelombang itu tentu berbeda dengan lautan, maka kita dapat berkata bahwa alam ini tentu sangat berbeda dengan Tuhan. Alam ini bagaikan gelombang, sedangkan Tuhan bagaikan lautan. Gelombang laut itu ada karena adanya lautan. Lautan bisa ada dengan sendirinya tanpa gelombang. Gelombang membutuhkan lautan sehingga dia berwujud. Alam ini ada karena adanya zat yang maha hak itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta ini ada karena penetapan Allah. Allah ada dengan sendirinya tanpa alam semesta ini. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah dalam kalimat hikmahnya ini. Alam ini ada
karena penetapan Allah, dan alam ini lenyap karena keesaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka Allah adalah pencipta alam, dan alam ini diciptakan. Alam ini ada karena Allah yang mengadakan. Karena itu maka Allah sifatnya mutlak dan alam ini relatif. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kalimat hikmah Ibnu Athaillah. Semoga ini memperkuat keimanan kita bahwa Allah itu Maha Esa, bahwa Allah Maha menciptakan, alam ini diciptakan Allah. Allah mutlak adanya, sedangkan alam ini relatif. Manusia adalah diciptakan, karena itu manusia relatif. Manusia hidup, manusia mati. Karena apa? Dihidupkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Semoga ini dapat menjadi renungan kita pada malam ini. Allah Maha Kekal, Allah Maha Esa, Allah Maha Abadi, sedangkan ciptaannya adalah relatif, karena dia ada sebelumnya tidak ada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.